Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengalaman kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan binasa. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga dia berkata Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan Paulus mengatakan bahwa dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita milih yang terbaik. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Selamat pagi bagi kita ya. Selamat pagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, biarkan kami bertumbuh di dalam Engkau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan Efesus 4 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Allah. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih Kristus, bertumbuh dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Sebagai ayat tambahan nanti bisa dibaca dalam 1 Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Karena ini merupakan sangat singkat, jadi saya tidak membaca ayat tersebut. Nah, yang mau saya katakan, judul kita adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Jadi ada ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam Kristus itu. Yang pertama dikatakan, kalau orang tumbuh-tumbuhan itu dikatakan bertumbuh, dia harus berakar, dia harus bertumbuh, dia harus berbuah. Itu ciri-ciri pohon yang sehat, ya. Dan kita mulai dulu dari berakar di dalam Kristus. Sebagaimana akar berfungsi untuk memperkuat, memperkokoh sebuah batang atau pokok itu, lalu kemudian akar itu juga menjadi sumber penyampai makanan ke segala ranting, daun, buah dan lain sebagainya. Dan itu supaya apa? Pohon itu tumbuh. Dan kalau kita mengetahui bagaimana cara menanam pohon korma, dikatakan bahwa orang benar itu ditanam seperti pohon korma. Karena apa? Pohon korma itu ditanam, digali sedalam 2-3 meter, kemudian baru ditanam bijinya di situ, lalu kemudian ditimpa batu besar, lalu ditanam kembali supaya badai tidak menghempas dia itu, ya. Ya. Lalu kemudian dia akan bertumbuh dulu ke bawah dia. Dia bertumbuh ke bawah, dia akan berakar sampai bisa mencapai ratusan meter. Saya pernah membaca di dalam sebuah tulisan di YouTube, itu akarnya itu bisa sampai 400 meter sampai mencapai air. Nah, ketika dia menemukan air, dia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya untuk mendobrak batu yang besar itu secara perlahan-lahan, tapi pasti dia akan naik ke atas. Saya tidak bisa bayangkan itu bagaimana. Tapi itulah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh pohon yang hidup ini.
setelah ke akarnya begitu luar biasa, dan kemudian kita melihat bagaimana pohon korma itu kemudian bagaimanapun badai menghantam, kerasnya angin badai, tapi karena sudah ditopang dengan akar, dia menjadi kokoh, menjadi kuat dan tak tergoncangkan. Demikian juga kehidupan kita, karena Tuhan, kalau kita berakar di dalam Kristus, ya menjadi, karena Dia menjadi sumber kehidupan kita, menjadi pondasi kehidupan kita, sehingga setiap persoalan yang ada, yang menimpa, yang menerjang kehidupan kita, kita dapat atasi. Sebab apa? Ada firman ya sebagai landasan hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah bertumbuh dalam Kristus. Berarti kalau orang bertumbuh, ada sebuah pergerakan, ada sebuah, kalau orang katakan lebih tinggi, lebih besar, lebih apa lagi, lebih gemuk. Ya, itulah ciri-ciri bertumbuh dan lebih tinggi, dan itu sebuah pertumbuhan. Kalau anak-anak dia bertumbuh, anak saya dulu sering saya bawa setiap bulan itu ditimbang, ya, lalu kemudian dibuat keterangan-keterangan apakah anak ini stagnan atau bertumbuh, dan saya bersyukur anak saya terus bertumbuh. Puji nama Tuhan. Saya masih ingat itu Dokter Raja. Saya nggak tahu sekarang masih di mana dia. Ya. Nah, jadi kalau orang bertumbuh, dia lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan, itu ayat yang 15 tadi, dan lebih mentaati Tuhan di dalam kehidupannya, supaya apa? Dia menikmati segala yang indah dari Tuhan, menikmati segala yang baik dari Tuhan, dan bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, melakukan apa yang baik, bertumbuh lebih mengenal Tuhan, supaya dengan lebih mengenal Tuhan, cintanya semakin dalam dan dalam, dan dia tidak taat secara membabi buta, tetapi dia taat kepada apa yang dia mengerti. Ya, itulah sebabnya Alkitab katakan supaya kita membaca firman Allah itu tiap-tiap hari. Bahkan orang Israel, kalau Anda baca dalam Ulang 6 dari ayat yang keempat sampai yang seterusnya lah, ya ke-7, di sana dikatakan bahwa harus mendengarkan Tuhan, dan juga di mana kita harus membaca, di mana kita harus orang tua sebagai orang tua kepada anak-anaknya memperkatakan waktu berjalan, waktu duduk, waktu bangun, ya, waktu mau tidur, ya, begitu lengkapnya. Dan kemudian di jenang rumahnya atau di apa rumahnya selalu ada firman Allah, ya. Begitu luar biasa. Sehingga apa? Kita nggak heran kalau banyak dari orang-orang Israel yang menjadi penemu-penemu, karena improvisasi antara pengetahuan dan kebenaran firman Allah itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup mereka yang memang Tuhan apakan di situ. Jadi walaupun mereka bangsa yang kecil atau katakan tidak banyak, tetapi secara kuantitas mereka lebih banyak dalam penemuan-penemuan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, orang yang bertumbuh itu terus akan mentaati firman Tuhan. Karena kalau kita bertumbuh, itu kita akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga perlu untuk mengetahui kunci pertumbuhan itu, berarti harus belajar memperkatakan firman Allah dan melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan saya bahas secara khusus. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau bertumbuh, kita harus melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, berbuah di dalam Kristus. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, bahwa pohon korma itu kemudian dia semakin besar, semakin bagaimanapun kencangnya badai menerpa dia, dia akan terus bertumbuh sampai pada akhirnya dia akan menghasilkan buah yang manis. Dan saya suka itu buah kurma. Semoga kita juga menjadi orang-orang disukai oleh karena kita berbuah yang manis, berbuah yang baik, berbuah yang luar biasa. Sama seperti pohon, ya.
ketika dia disebut bertumbuh, dia juga harus berbuah dalam pohon itu sendiri. Kalau pohon mangga misalnya, dia harus berbuah mangga, jangan berbuah tomat. Nanti sukar diambil. Ya, kemudian jadi orang yang bertumbuh itu, kata firman Allah, adalah melakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupannya, mempraktekkan kebenaran firman Allah. Itu orang-orang yang berbuah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Tujuannya hanya untuk mempermuliakan Allah. Itu orang-orang yang bertumbuh dan mengasihi Allah dan sesamanya. Dan orang-orang yang bertumbuh akan terus bergairah dibuat oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Allah sepanjang umur hidupnya, menyenangkan hati Allah. Wow, ini tentu kita adalah orang-orang yang mengharapkan sebagai orang percaya yang punya ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus, seperti berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, berbuah dalam Kristus. Wah, sesuatu yang indah dan nikmatlah hidup itu ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita memiliki 3 ciri-ciri pertumbuhan ini dalam kehidupan kita, dan kita menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Berbuah itu juga menjadi saksi bagi Kristus dengan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Cukup untuk memberitakan kasih karunia Allah, bagaimana Allah mengubah hidupmu. Tidak usah berpolemik dengan yang lain. Dan saya yakin dan percaya ketika kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan itu menjadi sebuah kesaksian yang kuat. Sama seperti saya ketika ditanya, apa yang membuat Bapak mau melakukan ini? Saya katakan, saya mau berterus terang atau tidak? Mereka katakan haruslah berterus terang, karena ada satu pribadi yang telah mengubah hidup saya. Itu sebabnya saya melakukan apa yang sedang saya lakukan hari-hari ini, karena kasih Tuhan yang sudah saya dapat, dan kasih itu juga yang saya beri kepada generasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita betul-betul bertumbuh secara sehat dalam iman kekristenan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bertumbuh dengan memiliki ciri-ciri pertumbuhan dalam hidup kami. Kami bertumbuh, kami berakar, kami bertumbuh, kami berbuah lebat di dalam nama Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan kami tidak bisa berbuah apapun, berbuah yang lebat kalau tidak bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Engkau mengatakan kepada kami tinggal, abide in me and I abide in you. Tinggallah dalam aku dan aku dalam Engkau. For without me you can do nothing. Karena tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan itulah sebabnya kami mau terus menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi yang sakit, dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu, oleh jamahan-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi yang engkau menghadapi masalah dalam hidup ini, pertanyaan saya adalah, apakah engkau sering memperkatakan firman Allah? Apakah engkau mempelajari firman Allah? Apakah engkau mengetahui dan melakukan firman Allah? Kalau engkau melakukan firman Allah dan sedang menghadapi masalah yang serius, jangan takut. Itu berarti Allah sedang menolong Anda untuk bertumbuh lebih tinggi lagi. Dan tetapi apabila Anda hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, bertobat supaya masalah yang Anda hadapi akan ditolong Tuhan dengan segera. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangannya, apapun persoalanmu. Dan ketika engkau mengetahui keadaanmu, maka engkau dapat meminta solusi kepada Allah. Karena firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, apapun masalahmu, Tuhan akan berikan engkau kelegaan. Terima kasih. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, jangkau mereka, selamatkan mereka, tolong mereka di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan mereka mendapatkan pertolongan sama seperti engkau menolong para hamba-hambamu di masa lampau, seperti Sadrak Mesak Abednego keluar dari dapur api dan Daniel keluar dari lubang singa.
oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami percaya pertolongan Tuhan datang bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, semoga pagi ini pagi yang menyenangkan, semangat dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.